Wakil Bupati Rokan Hilir, Johnny Charles, berhasil memimpin rapat mediasi penyelesaian konflik antara dua kubu KSPSIF, SPTI yang terjadi di gudang PT Wing Simpang Pujut, Rokan Hilir. Pertemuan tersebut berlangsung di lantai 4 gedung Bupati Rokan Hilir pada Senin, 10/3/2025, dengan kehadiran berbagai pihak terkait. Rapat tersebut dihadiri oleh Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, Kapolsek Bagan Batu Imron T, Dandim Rokan Hilir Letkol Kaf Nugraha Yuda P, Kadisnaker Rokan Hilir Firdaus, serta perwakilan dari kedua kubu SPTI beserta KSB masing-masing. Johnny Charles menegaskan bahwa mediasi ini bertujuan memastikan investasi di Rokan Hilir tetap berjalan tanpa adanya kriminalisasi. Pemerintah mendorong lapangan pekerjaan dan investasi di Rokan Hilir. Kami tidak membela satu pihak, tetapi memastikan bahwa semua pihak memiliki hak untuk bekerja. SPTI adalah organisasi, bukan perusahaan. Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, memberikan arahan kepada Dinas Ketenagakerjaan Rokan Hilir agar mengawasi organisasi SPTI di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa keamanan adalah tugas kepolisian, namun pendataan dan fasilitasi perlu dilakukan oleh instansi terkait. Mediator Rinda Situmorang berharap kedua belah pihak memiliki jiwa besar dalam menghormati kesepakatan kerja bersama, KKB, dan mencari pendekatan lain untuk mencapai kesepakatan. Ia juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh peserta yang hadir. Pada akhir mediasi, Johnny Charles mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, termasuk Kapolres, Dandim, Kapolsek Bagan Batu, Camat, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bunda Linda, serta pihak PT Wings Bagan Batu. Pertemuan ini berlangsung dengan aman, kondusif, dan lancar. Menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mendukung investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang sehat bagi masyarakat. Pemerintah tetap kita bukan sebagai hakim di hal ini, kita sebagai mediator. Gunanya adalah jangan sempat terjadi perselisihan. Yang kata kuncinya adalah iklim investasi Kabupaten Rokan Hilir harus terbangun. Itu intinya. Kita welcome kepada semua perusahaan yang mau berinvestasi di Kabupaten Rokan Hilir, tapi kita berharap juga jangan sempat terjadi perselisihan antara SPTI yang kita mediasi ini terulang kembali. Cukup sekali ini aja, itu harapan kita. Keputusan tergantung mereka berdua, karena itu masalah dapurnya, bukan masalah dapur pemerintah. Itu kan organisasi. Disnaker tetap harus mengacu aturan perundang-undangan. Tetap dia harus menjaga, menyelesaikan secara intern dari kelompok mereka. Kalaupun tidak ada kesepakatan dari mereka, melakukan jalur pengadilan. Silakan, monggo, itu haknya mereka, dapur mereka. Kita nggak intervensi. Cukup. Yang sudah menjaga iklim investasi yang kondusif. Sekian. Tapi masyarakat atau pekerjanya, ya, itu utama. Yang kedua, jika pekerjaan itu waktu saya menjabat Kasat Info di Kalimantan sama di Batam, Polresta Batam, dan Logam. Ini inisial SPT ini, SPT ada anak dari SPC ada di dunia, betul kan? Nah, saya paham kan itu. Jadi gini Pak. Izin Pak Kadis, terkait dengan pertemuan kita hari ini, bahwa dalam hal terjadinya ada semacam beda pendapat atau konflik di antara dua kubu organisasi pekerja di luar perusahaan, maka pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terpanggil secara moral untuk bagaimana memberikan win-win solusi kepada kedua kubu ini. Karena kalau mengacu ke ketentuan yang berlaku Undang-Undang 2 Tahun 2004, perselisihan mereka ini tidak termasuk di dalamnya. Maka kami hanya memberikan jasa baik, niat baik bagaimana mereka bisa untuk duduk bersama dan menyelesaikannya secara mufakat dan kekeluargaan. Dalam hal ini perlu kami tegaskan bahwa Disnaker tidak ada kewenangan untuk memberikan produk hukum apapun. Saya sampaikan bahwasannya kalau ada mereka merasa dirugikan, silakan menempuh jalur hukum yang berlaku untuk itu. Buat laporan dan pengadilan nanti bergulir sesuai dengan mekanisme. Nah, terkait dengan KKB yang sudah dibuat, namanya KKB itu hanya bisa dibatalkan oleh para pihak atau oleh pengadilan. Sepanjang mereka tidak membatalkan, jalan terus. Kalau ada gangguan dari mana-mana itu tidak kewenangan kami, tapi ada pihak yang namanya polisi. Berarti
SPTI itu tidak serta merta bisa masuk ke perusahaan semua. Tidak. Seperti karyawan perusahaan. Serikat pekerja itu di Undang-Undang 1 tahun 2000 untuk yang 16 tahun 2016 apabila pekerja sepakat 10 orang atau lebih mereka berserikat punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maka dicatatkan ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten Kota. Pencatatan ini maksudnya ya kalau mereka sudah secara eksistensinya mereka ada dan punya legalitas sudah tercatat. Bukti nomor bukti pencatatan tidaklah serta merta menjadi kartu pas kata kunci untuk meminta pekerjaan, tidak. Pekerjaan dengan perusahaan itu murni kesepakatan. Jadi tentu perusahaan yang menentukan. Perusahaan, bukan perusahaan yang menentukan, kedua belah pihak dari organisasi pekerja tadi dan dari pihak perusahaan mereka sepakat lanjut. Kan ada kebebasan untuk berkontrak, kebebasan untuk berperjanjian. Perjanjian itu menjadi pedoman dan undang-undang bagi mereka yang bersepakat. Bagaimana kalau perusahaan itu memang sudah memiliki karyawan? Kalau perusahaan sudah memiliki karyawan dengan dalam hubungan kerja untuk jabatan itu, ya tidak ada orang lain yang bisa berhak untuk memintanya. Itu kan hak perusahaan. Iya. Itu ada diatur. Jadi hubungan kerja itu antara pihak perusahaan dan pekerja di dalam perusahaan, tidak di luar. Ada jam kerjanya, ada upahnya, bagaimana sistem pembayaran upahnya, ada jaminan tenaga kerjaannya, jaminan kesehatannya, itu semua menjadi tanggung jawab. Ada peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama yang mengatur tentang persyaratan kerja di perusahaan tersebut. Jadi yang masuk yang tadinya Ibu sampaikan menjadi kewajiban perusahaan, masuk pembayaran THR. Ya. Itu yang mana? Yang karyawannya atau yang perusahaan wajib membayar tunjangan hari raya keagamaan bagi karyawan dalam hubungan kerja. Oke. Ada tambahan bahwa pertemuan ini hari terselenggara atas niat baik dari pemerintah supaya menciptakan suasana kondusif sehingga harmonis dalam rangka usaha yang pertama. Yang kedua, kalaupun terjadi perselisihan, karena ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, dan di dalam aturan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 pada pasal 3 di situ dibunyikan bahwa kalaupun terjadi perselisihan antar serikat pekerja dan diselesaikan secara intern mereka, itu jelas pada pasal 35. Dan pada pasal merujuk pada pasal 36, kalau memang kesepakatan itu tidak terpenuhi atau mungkin tidak ada kesesuaian antara kedua belah pihak, mereka akan merujuk kepada perselisihan atau melalui pengadilan perselisihan hubungan industrial. nomenklatur itu tapi 100 dulu. Nah itu yang mereka karena ranah kami tidak sampai di situ. Bahwa persoalan itu mereka harus selesaikan secara intern. Kan jelas. Gimana? Perusahaan kan harus jalan. Ya, siap. Tadi kan Pak Kadi sudah sampaikan, Wabuk juga tawarkan tadi. Bagaimana kalau ini kami ambil alih? Makanya saya tegaskan. Kan tadi sudah berkata, dilaksanakan KKB-nya. Yang keberatan lakukan upaya hukum. Ini saya masalah. Ya, tapi berusaha juga ke depan. Berikanlah pekerjaan itu, bagilah roti itu secara berkeadilan. Jangan hanya satu, hanya ini. Yang pertama, yang kedua, organisasi buruh juga harus membekali dirinya untuk bagaimana bernegosiasi yang baik, komunikasi yang baik. Yang namanya mau meminta kan, rayu dong dengan cara-cara yang sehat, bukan adu otot. Tidak laku. Jadi yang KKB itu tetap tadi. Kalau KKB itu memang intern mereka. KKB yang dimaksudkan itu Karyawan ya? Bukan. KKB yang dimaksudkan Yang tadi kerja itu bersama. wilayah kerja kami. Kami tidak mengatur upahnya, tidak mengatur jam kerjanya, tidak mengatur THR-nya. Itu adalah murni perjanjian para pihak. Kesepakatan kedua belah pihak. Itu masuk pihak ketiga ya, bukan dari karyawan.
Ya, antara pekerja dengan perusahaan. Subkontraktor. Kalau tadi kan antara CV dengan dengan PT yang PT, silakan. iya, Kan bebas berkontrak, Pak.